Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyyih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas separuh awal dari salat istisqa. Salat istisqa. Jadi hakikatnya salat istisqa ini sebenarnya tidak berbeda dengan salat hajat. Salat istisqa ini tidak berbeda dengan salat hajat, tidak berbeda juga dengan tolak bala. Ya, karena ada bala yang menimpa kaum muslimin, spesifiknya dalam hal ini adalah kekeringan. Maka kita minta air kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang turun dari langit ataupun yang keluar dari bumi. Tata caranya sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin, doa minimal istisqa adalah dengan doa, ya Allah, keluarkanlah air dari bumi, turunkanlah air dari langit. Atau juga bisa dengan cara nazilah doanya. Kalau ingin doa lebih, doa nazilah. Karena salah satu doa kunut nazilah itu, kunut nazilah ini kan nazilah, ada kejadian Pak. Bukan cuma ketika Palestina dijajah Israel saja kita berdoa kunut nazilah ya. Ada kaum muslimin yang diuji juga. Atau misalkan kita kaum muslimin ditimpa dengan krisis juga, kekeringan contohnya, dibaca juga ketika kunut nazilah. Sama dengan doa tolak bala. Allahumma kshif annal bala wal waba wal ghala wal fahsya. Seperti itu. Ya, dibaca doanya seperti itu. Atau dilaksanakan sholat, ya, dilaksanakan sholat istisqa. Sholat istisqa langsung, ya, 2 rakaat sholatnya, kemudian setelah sholat istisqa dilaksanakan khutbah. Pelaksanaannya mirip dengan sholat id, walaupun ada perbedaan. Nanti insya Allah kita akan bahas perbedaan-perbedaan antara sholat istisqa dengan sholat id. Kalau ingin lebih sempurna, maka sebelum pelaksanaan sholat istisqa, kita cari dulu wasilah sebanyak-banyaknya. Kita perkirakan apa yang menyebabkan hujan tidak turun, apa yang menyebabkan mata air kering. Apa contoh? Silaturahmi tidak baik, banyak orang utang tidak baik, ya, bertetangga tidak berbaikan. Maka 4 hari menjelang pelaksanaan sholat istisqa, pemimpin mengumumkan kepada masyarakatnya bahwa 4 hari lagi kita akan melaksanakan sholat istisqa. Contoh, diumumkan malam ini, hari Jumat gini ya enggak? Berarti hari Sabtu, Minggu, Senin, hari Selasa kita sholat. Hari Selasa kita akan melaksanakan sholat istisqa. Maka bagi masyarakat Payakumbuh 3 hari ini, hari Sabtu, Minggu, dan Senin, manfaatkanlah untuk membayar utang dan alun dibayar. Pakailah waktu ini untuk memperbaiki hubungan persaudaraan yang barangkali rusak, tetangga yang tidak berbaikan. Pokoknya dosa-dosa yang sekira-kira dapat menghalangi turunnya keberkahan di negeri kita, singkirkan dosa-dosa itu. Kalau ada yang tidak basapo jua makan duangnya barangkali, ayat diperbaiki dulu. Baru kemudian di hari keempat, kalau malam ini diumumkan berarti hari Selasa, kaum muslimin keluar semua, berkumpul semua untuk melaksanakan sholat istisqa. Dan juga 3 hari tadi berpuasa. 3 hari tadi puasa. Gunanya untuk apa? Wasilah. Wasilah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkait wasilah ya. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah menuju Allah itu wasilah. Wasilah itu apa? Bahasa kitanya, salah satu pemahaman wasilah itu adalah cara agar doa kita
potensi dikabulkannya lebih besar. Kita berdoa kepada Allah agar doa kita lebih dikabulkan oleh Allah. Bagaimana caranya? Kita cari wasilah. Contoh, Nabi SAW katakan, da'u mardakum bisadaqah. Obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Maka kita bersedekah, kita jadikan sedekah ini sebagai wasilah. Ya Allah, sembuhkan penyakit anak ambo. Ya Allah, sembuhkan penyakit saya. Kita bersedekah, kita berdoa pada Allah. Guna sedekah itu untuk apa? Wasilah. Itu namanya apa tuh? Yang ini namanya berwasilah dengan amal soleh. Ini namanya wasilah dengan amal soleh. Atau boleh jadi kita tidak bisa bersedekah, ya sudah, kita baca saja ayat, kita baca saja zikir, kita baca Al-Fatihah misalkan. Setelah baca Al-Fatihah, apa kata kita? Ya Allah, dengan bacaan Al-Fatihah ambo tadi, mudah-mudahan penyakit saya hilang. Contoh. Itu namanya apa? Berwasilah dengan amal soleh. Bisa pula kita berwasilah dengan orang soleh. Apa maksud berwasilah dengan orang soleh? Contoh, saya mau merantau, kemudian saya temui ibu saya. Bu, tolong berdoa kepada Allah supaya anak ibu ini sukses di rantau. Sebenarnya kan kita langsung berdoa pada Allah bisa, Pak. Ya, tapi sekarang kita berwasilah. Ya, kita minta ibu kita yang mendoakan, atau orang yang menurut kita doanya lebih berpotensi dikabulkan daripada kita. Ambo kapai merantau, ambo temui Ustaz Saifullah. Ustaz Saifullah, Ustaz kan paling banyak pahala insyaallah. Ya, kemudian ambo kecian, Ustaz tolong doakan ambo memulai usaha ini. Seperti itu. Ya, saya berdoa langsung bisa juga. Tapi kita kan tadi apa? Mencari cara bagaimana agar potensi diwujudkannya doa kita itu semakin besar. Nah, ini namanya apa tuh? Namanya berwasilah dengan orang soleh. Kalau tadi berwasilah dengan amal soleh. Ada pula wasilah itu dilakukan dengan tempat tertentu, waktu tertentu. Tempat tertentu, waktu tertentu. Berwasilah dengan tempat, contohnya kita berdoa di multazam, kita berdoa di masjid, kita berdoa di raudah. Kalau ditanya Bapak Ibu, kalau ditanya kok secara akidah, apakah doa kita tidak didengar Allah kalau kita berdoa di masjid takwa kok? Didengar. Itu mengapa doa di multazam? Barakah tempe. Berkah tempatnya beda. Terus kenapa kita berdoa di raudhah? Berkah tempatnya beda. Berdoa di rumah jadi musajid kan sama saja, Pak. Sebana-bananya secara akidah, Allah kan tetap mendengar apa yang kita doa di rumah, apa yang kita doakan di masjid, Allah sama-sama dengar. Allah Maha mendengar, tapi berkahnya beda. Nah, contoh wasilah dengan tempat ini, ya kalau dalam syariat kita kan berwasilah dengan tempat itu contohnya multazam, masjid, raudhah. Nah, dalam Al-Quran juga disebutkan itu surat Ali Imran. Nabi Zakaria, Nabi Allah, Nabi Zakaria itu punya hajat, punya keinginan, ingin punya anak. Ingin punya anak. Tapi beliau sudah tua, istri beliau tidak bisa hamil, tidak juga diberi anak. Kemudian beliau punya anak asuh. Siapa itu? Anaknya Imran. Siapa nama anak Imran ini? Maryam. Maryam ini sejak dalam kandungan sudah dinazarkan oleh ibu beliau, Siti Hanah, untuk menjadi hamba Allah saja. Ya. Menjalani kehidupan kerahiban. Rahib. Ya. Tidak memikirkan dunia. Dalam syariat Nabi Zakaria apa ada ya, tabatul istilahnya, memujang. Ya. Ada. Dalam syariat Nabi Muhammad tidak boleh. Dalam syariat Nabi Muhammad tidak boleh orang sengaja tidak nikah-nikah. Sengaja tidak nikah-nikah tidak boleh dalam syariat Nabi Muhammad. Tapi kalau dalam syariat Nabi Isa ada. Orang-orang yang memang tinggalnya di masjid saja. Memang tidak nikah-nikah. Nah, Siti Maryam seperti itu. Setiap masuk Nabi Zakaria ke mihrab Siti Maryam, ke tempat peribadatan Siti Maryam, wajada indaha rizqah. Nabi Zakaria selalu mendapati Maryam ini punya makanan.
Qala anna laki hadza, di mana kamu dapat ini? Kata Nabi Zakaria. Qalat huwa min indillah. Kata Siti Maryam, ini langsung dari Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah, yang kita bahas ayat setelah itu. Di mihrab Siti Maryam mendapatkan rezeki langsung dari Allah. Kemudian Nabi Zakaria berdoa pula di mihrab Siti Maryam. Lah cubo doa di rumah, lah cubo berdoa di musaji. Apa doa Nabi Zakaria? Ingin punya anak, dak juo dapet anak. Kini masuk ke dalam mihrab Siti Maryam, ternyata Siti Maryam dapat rezeki langsung dari Allah Subhanahu wa taala berupa makanan. Maka di sana pun Nabi Zakaria berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah aku dari Engkau keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau mendengar doa. Ayat selanjutnya, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Berdoa di kamar tidak diwujudkan, berdoa di rumah tidak diwujudkan, berdoa di masjid tidak diwujudkan. Berdoa di mihrab Siti Maryam, langsung malaikat datang. Fanadathul malaikah. Malaikat pun menyeru Nabi Zakaria. Kemudian apa kata malaikat? Innallaha yubashshiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah memberi engkau kabar gembira dengan anak. Nama anaknya siapa? Yahya. Nah, ini namanya apa tuh? Ini namanya keberkahan tempat. Ya. Kubur orang soleh, Ustaz. Namun ada kali dapat pertanyaan model itu sehari itu. Doa di kubur orang soleh. Minum saya. Minta kepada selain Allah. Minta kepada selain Allah dengan keyakinan bahwa orang lain ini mampu memberi manfaat ataupun menolak mudarat, syirik. Ya, meminta kepada selain Allah dengan keyakinan bahwa orang ini mampu memberi mudarat ataupun manfaat, apa namanya tuh? Syirik. Tapi kini tadi kita sudah katakan ya, berdoa dengan wasilah orang soleh. Kan ada tadi, berdoa dengan wasilah orang soleh. Boleh berdoa dengan wasilah orang soleh? Boleh. Berdoa di kubur orang soleh bagaimana? Alulai. Nyo berdoa di kubur orang soleh, berdoanya kasih ya. Itu nah jadi pertanyaan. Jangan tampeknya jadi pertanyaan Pak Ibu ya. Orang sekarang banyak menjadikan objeknya tampek. Enggak, tempat enggak membuat orang jadi syirik. Ada orang membaca alhamdulillah di WC syirik. Enggak, indah adab namanya tuh. Enggak satu syirik Pak ya. Kini dia berdoa di makam orang soleh. Kenapa? Karena makam orang soleh itu adalah salah satu taman dari taman-taman surga. Yang dikirim ke makam orang soleh itu malaikat azab atau malaikat rahmat? Malaikat rahmat. Berdoa dia kepada Allah di makam orang soleh dengan harapan nan mengaminkan siapa? Malaikat rahmat yang ada di situ ikut mengaminkan. Kalau itu tuh tidak syirik ya. Tapi kalau pengennya ke makam orang soleh, kami lama nyabi, kau banyak manci, tolong lainnya usia manci, itu iya kawan. Itu Malaysia. Kami menyabi lah bara bulan kuampu saja. Ya banyak pianggang, tolong lainnya jangan pianggang, itu syirik. Beda ya. Yang satu doanya kepada siapa? Yang kedua, hati-hati. Yo kok inya kok ya. Nah, pertanyaan lagi, mana nanca berwasilah gitu dengan orang soleh nan lah meninggal atau masih hidup? Itulah pertanyaan Pak. Ada orang soleh nan hidup? Ada orang soleh lah meninggal. Mana nanca berwasilah jenan masih hidup atau nan lah meninggal? Ambo sampaikan kelebihan juga kekurangannya yo. Berwasilah je orang soleh nan masih hidup, orang nan masih hidup kok bisa jadi tegalicik mati kapia bisa jadi. Iya enggak? Tapi orang nan soleh meninggal, enggak, insya Allah memang soleh sampai meninggalnya. Itu kelebihannya Pak. Itu makanya kalau bagi ambo pribadi enggak tinggal.
ziarah kita misalkan ke makam orang soleh, termasuk makam Nabi, makam Abu Bakar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wahai Nabi Allah. Ya, keselamatan atas engkau, kesejahteraan atas engkau. Baru sabut doa awak, ya Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan Nabi, enak dengan keberkahan Nabi itu, mudah-mudahan ambo bisa tahun besok barangkali lu haji balik. Tuh, itu doa. Kasih apa doa? Sedangkan Nabi menjadi apa ketika itu? Wasilah, tidak tujuan doa. Ya, ambo lagi analogi wasilah yang gampang, Pak ya. Wasilah yang gampang. Kita sebut Nabi dalam doa. Salawat itu kan wasilah dalam doa. Ya, sebelum kita berdoa apa yang kita baca? Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu. Kenapa kita bersalawat dulu? Wasilah tuh. Wasilah tuh. Salawat adalah doa yang pasti diterima Allah. Maka kita iringkan doa apapun dengan salawat. Salawat itu kan doa kok. Ya Allah, kirimkanlah salawat pada Nabi Muhammad. Ini doa dikabulkan Allah enggak nih? Pasti dikabulkan. Belum kita bersalawat, Allah sudah bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sekarang kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan rumah kami batuka jenah lebih rancak. Ikut doa pasti dikabulkan enggak, Pak? Alun tentu deh. Didengar Allah pasti. Doa pasti didengar Allah. Diwujudkan Allah enggak? Belum tentu. Lalu bagaimana caranya? Kita apit doa ini di antara salawat. Maka baca salawat dulu, baru baca doa. Setelah baca doa, salawat lagi. Wassallillahumma ala nabiyyina Muhammadin an-nabiyil ummi. Nah, seperti itu. Nah, jadi hati-hati ya. Ada wasilah, ada ghayah. Ghayah itu tujuan doa. Tujuan doa kita cuma kepada Allah. Sedangkan wasilah banyak. Wasilah dengan amal, wasilah dengan tempat, termasuk wasilah dengan majelis ilmu. Itu tampai insyaallah barakah. Ini masjid. Barakah. Ya, makam orang soleh itu jangan nulu beku enggak. Jangan mabuik-buik lu amal-amal nanane aneh. Bentuk keyakinan orang-orang barat lo, lempar-lempar koin lo enak, ndak bermartabat lah. Kalau ke sedekah, sedekah elok. Yo, kalau ke sedekah lah elok. Ada orang tukang sapu musaji, agi aku pitih. Kama apa ambo ke ziarah lah. Berdoa kasih kepada Allah. Itu caranya. Ya, jangan bentuk orang barat lo. Baik pitih. Ya, ada cara. Jadi keberkahan itu ada ya, keberkahan ada. Makanya jadi orang hidup, orang meninggal, kelebihan kekurangannya ada. Orang soleh kalau sudah mati berarti terjamin kesolehannya sampai mati. Tapi kalau orang soleh masih hidup, bisa jadi meleset, bisa jadi tergelincir. Ya, makanya datangi dua-duanya. Sering-sering juga ziarah. Alaikum bi ziaratil kubur. Ziarah kubur itu juga sunnah Nabi. Tapi ziarah kubur itu bagi ambo sunnah Nabi bare itu ya. Ambo lah barat tahun enggak ada ziarah-ziarah. Ada ziarah-ziarah. Ibu-ibu ada ziarah. Nah iya, sekali setahun. Ambo nak sekali setahun pun enggak ada ambo keras. Ya. Ada ziarah. Padahal ini sunnah ya. Ziarah kubur itu sunnah. Nah, jadi ini wasilah. Jadi wasilah kita apa? Perbaiki hubungan silaturahmi untuk istisqa, perbaiki silaturahmi, bayar utang, puasa dulu 3 hari. Nah, kalau sudah selesai bagaimana? Baru di hari keempat kita berkumpul untuk melaksanakan sholat istisqa. Dari Ibnu Majah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an mutabadzilan, mutakhasyian, mutarassilan, mutadarrian, fa shalla rak'ataini kama yusalli fil id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu hari ya, ketika salat istisqa ini kondisi beliau bagaimana? Rendah diri, menghinakan diri, memakai pakaian yang biasa. Kemudian beliau pun salat 2 rakaat seperti salat id. Bagaimana tata cara salat id? Rakaat 1 ditambah takbirnya berapa? 7, rakaat kedua 5.
Setelah selesai salat, idza atammu sholata khatabal imamu fihim khutbataini. Setelah dilaksanakan salat 2 rakaat seperti salat Id tersebut, dilaksanakanlah 2 khutbah sama seperti khutbah hari raya. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau khutbah hari raya, di khutbah pertama kita takbir 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, seperti itu kalau khutbah hari raya. Sedangkan khutbah salat istisqa, takbir itu diganti dengan istighfar. Bedanya itu, Pak. Kalau khutbah raya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau khutbah istisqa, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 9 kali juga. Ya, itu bedanya. Yang mau diikut Pak ya. Kalau kita ditimpa musibah, yang harus kita ingat adalah apa kira-kira dosa saya sehingga saya ditimpa musibah, langsung taubat kita. Tapi kalau orang ditimpa musibah, jangan bilang dosa aja, nak boleh itu loh. Kalau orang lain ditimpa musibah, apa kira-kira fadilah yang akan mereka dapat ketika mereka melewati ujian ini? Itu kalau celik orang. Kini karena kita yang ditimpa kekeringan, maka kita mesti suuzon dengan diri kita. Apa kira-kira dosa yang saya lakukan? Makanya tadi 3 hari itu kita perbaiki silaturahmi, bayar utang dan lain sebagainya. Di dalam khutbah pun yang kita baca apa? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 9 kali pada khutbah pertama dan 7 kali pada khutbah yang kedua. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala surat Nuh ayat 10 sampai 11? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Allah itu adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, sehingga Allah utus bagi kamu langit bertubi-tubi. Maksudnya Allah akan turunkan hujan lebat. Bagaimana Allah turunkan hujan lebat? Istighfiru, istighfar dulu baru Allah turunkan hujan lebat. Nah, kemudian fa idza bada al khutbatu tsaniyah, kalau khatib sudah memulai khutbah yang kedua dan sudah berlalu sepertiga khutbah, kanlah sudah khutbah pertama duduk. Nah, ya khutbah kedua takbirlah 7 kali, istighfar 7 kali, astagfirullah, 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 alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, seperti mukaddimah khutbah biasa. Kalau sudah berlalu, maka khatib pun membelakangi jamaah. Nah, kalau khutbah biasa Bapak Ibu, khatib berdoa tetap menghadap jamaah. Jamaah mengaminkan. Tapi kalau dalam sholat istisqa terbalik. Apanya yang terbalik? Khatib tidak lagi menghadap ke jamaah, tapi khatib menghadap ke kiblat. Kenapa? Itu yang kita sebutkan tadi, wasilah. Potensi doa dikabulkan ketika kita menghadap kiblat itu lebih besar daripada kita membelakangi kiblat. Nyo boleh ya nyo, berdoa aku kama saja madu enggak masalah. Beda dengan sholat. Kalau sholat harus menghadap kiblat. Kalau berdoa enggak harus menghadap kiblat. Tapi karena sholat istisqa ini besar betul harapan kita agar doa tadi dikabulkan, maka khatib ketika itu tidak menghadap kepada jamaah, tapi khatib menghadap ke kiblat. Nah, kemudian apa yang dilakukan khatib? Wa hawwala ridaahu. Kemudian dia putar ridanya. Nah, jadi khatib rayu itu kalau bisa pakai rida. Rida atau burdah ya. Kalau di masa Nabi SAW pakaian orang kalau musim panas atau pakaian normal, pakaian biasa itu sarung dan juga rida, seperti baju orang umrah, baju orang ihram. Anggap sekarang imam pakai baju orang ihram. Ya, Nabi kan ketika sholat istisqa naik tangan Nabi nampak ketiak. Kalau nampak ketiak berarti pakai baju apa tuh? Ya bentuk baju itu Pak ya. Salendang, rida bahasa Arabnya.
maka imam atau khatib ketika itu membelakangi jamaah, diputar. Yang kanan ke kiri, yang luar ke dalam. Kau kan kanan kau, bawa ke kiri. Ya, kanan ke kiri. Tadi koko luar tadi. Ketika dimodekkan berarti kanan dalam. Pakai boleh. Ya. Jadi kalau dilaksanakan sholat istisqa, tidak segeh-segeh bana lo khatib dan baju rancak pakaikanlah, kita bahas petang ya. Baju normal saja. Baju menengah, tidak lo baju buruk bana do. Jadi khatib membalikkan sorbannya bi ayja'ala a'laha asfalahu wa asfalahu a'lahu, nan bawah di katihan, nan ateh di kebawahan. Wal ayman 'alal aisar, yang kanan diletakkan sebelah kiri, yang kiri diletakkan sebelah kanan, bentuk tadi dibalikkan sorbannya. Tujuannya untuk apa? Ya tahawul, untuk menunjukkan bahwasanya kita membutuhkan Allah untuk membalikkan kondisi. Ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah? Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman yastasqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melaksanakan salat istisqa. Fa shalla bina rak'ataini, beliau salat bersama kami 2 rakaat bila adzanin wala iqamatin, tanpa azan dan iqamah. Tsumma khatabana wa da'allaha. Kemudian beliau berkhutbah bagi kami dan berdoa kepada Allah. Wa hawwala wajhahu nahwal qiblah. Beliau pun membalikkan badan menghadap kiblah, rafi'an yadaihi, sembari mengangkat kedua tangan beliau. Tsumma qallaba ridaahu. Kemudian Nabi pun membalikkan ridanya, membalikkan rida. Rida itu pakaian penutup atas. Faja'alal aymana 'alal aysari wal aysara 'alal aymani. Yang kanan diletakkan ke kiri, yang kiri diletakkan ke kanan. Nah, kalau ada jamaah yang juga memakai seroban ketika itu, memakai rida ketika itu, memakai selendang ketika itu, disunahkan juga membalikkan selendangnya. Nah, jadi itu ya, khatib dalam sholat istisqa, sebaiknya mereka memancing orang atau menyuruh orang untuk sering-sering istighfar. Bahkan tangan pun seperti itu ya. Tangan pun seperti itu. Karena saking tingginya tangan Nabi SAW, Pak, nan kateh ndak boleh, tapi punggung tangan ya. Atau makanya orang kalau doa tolak bala itu nan maduk kateh apa? Punggung tangan, ndak tepak tangan. Kenapa? Dalilnya salat istisqa. Kan tabalik sadanya Pak. Tadi khatib maduk kepada jamaah, ketika berdoa khatib membelakangi jamaah. Sorban yang kanan dijadikan sebelah kiri, nan dalam dijadikan sebelah luar, termasuk tangan. Tangan salat istisqa kalau biasanya meminta serupa iko, kini mau diiko leh. Tak balik tangan. Ya. Itu landasan. Kalau ada orang ustaz doa tolak bala itu tangan mau diiko atau mau diiko? Kalau nan mau diiko ada dalilnya yang tadi itu. Ya. Ayo, doa kunut kan ada doa tolak balanya. Itu yang kita sebutkan tadi. Termasuk istisqa dalam kunut juga bisa. Ya. Allah maksyif anal bala wal waba wal fasya wal ghala. Nah, gitu ya. Nah, itu kita membalikkan kondisi isyarat. Kemudian kita sebut ya. Kita sebut orang-orang soleh. Aduh, itu orang-orang soleh. Ya, itu enggak makam orang soleh, tapi orang-orang soleh. Dalilnya apa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika beliau sedang sholat istisqa itu apa katanya? Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina. Ya Allah, ketika Nabi hidup kami bertawassul dengan engkau, kami menjadikan wasilah Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad hidup, kami jadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah. Maksudnya apa? Jangan sampai Nabi engkau kehausan, ya Allah turunkanlah hujan. Nah, sekarang Nabi sudah wafat, yang hidup siapa? Paman Nabi namanya Abbas. Apa doa Umar? Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina. Ya Allah, kami bertawassul dengan engkau, dengan Nabi kami Muhammad, sehingga engkau berikan kami minum. Maksudnya jangan sampai Nabi engkau haus, ya Allah turunkan bagi kami hujan. Nah, kini ba'a, wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina fasqina. Kami sekarang berwasilah dengan paman Nabi kami.
Jangan sampai paman Nabi ku haus, turunkanlah hujan bagi kami. Nah, kemudian apa? Turun hujan. Aku dalil dari dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Jadi disabui, ya Allah, orang-orang gaib ditampai kami, orang-orang nan salih, jangan sampai kehausan mereka gara-gara kemarau berkepanjangan ya Allah. Itu beliau disabui. Ya, dalam doa istisqa. Inna natawassalu bika, ya, natawassalu ilaika bimasyaikhina atau bisalihina. Nah, seperti itu. Selanjutnya yusannu ayyukhriju ma'ahum ilal musalla al-aulad as-sighar wasyuyukh wal bahaim. Ini yang kita sampaikan kemarin. Dalam salat istisqa disunahkan untuk keluar semuanya. Semuanya keluar. Termasuk hewan ternak yang bisa dibawa keluar, bawa keluar. Hewan ternak yang bisa dibawa keluar, bawa keluar. Ayam jangan dibawa keluar. Ya, kambing, kabau, jawi. Sabui itu ketika berdoa. Allahumma inna natawassalu ilaika bibahaimina. Ya Allah, hewan-hewan kami pun menderita karena kemarau berkepanjangan ini. Nah, seperti itu. Sabui itu itu. Pokoknya ditunjukan miskin gitu ketika sholat istisqa. Jangan sabui kayu awak. Ya, ndak kayu awak disabui istisqa. Ini apa? Tadarru', menunjukkan kemiskinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ambo bacakan salah satu contoh doa salat istisqa. Ambo bacakan saja ya untuk tabarruk saja. Ibu ndak hafal lo sekali. Ada di modul ambo be dah doa istisqa. Ada Ustaz? Doanya ada. Ya, Allahumma ja'alna, ya Allah ja'alna suqiyan itu. Ada? Tidak ada baris ya? Ya. Nah, itu doa. Kalau ibu bawa pena boleh dikasih baris ya. Allahumma ja'alha suqya rahmatin wala taj'alha suqya adzabin. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan rahmat. Jangan engkau jadikan hujan ini hujan azab. Wala mahqin wala balain, dan tidak pula keburukan, tidak pula ujian, wala hadmin wala gharaqin, bukan pula hujan penghancur, bukan pula hujan yang menenggelamkan. Ya, panjang doanya. Nah, jadi itu tuh kira-kira doa yang bisa kita baca untuk sholat istisqa. Istisqa. Waktu itu lu hujan tuh. Kemudian ada doa ya, andai terjadi hujan atau angin kencang dan awak takui, hujan, angin kencang dan awak takui, barangkali bisa termasuk patuhi banyak ya, awak takui, maka dulu doanya Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah nan turunku mudah-mudahan di sekaliling kami, jangan di atas kami, jangan jadikan nan turunku sebagai musibah bagi kami. Nah, jadi itu ya. Sebab hujanku sebenarnya rahmat. Hujanku sebenarnya rahmat. Tapi bulan-bulan petang hujanan turunku apa? Nah, kan kalau doa jadinya. Ya, kadang-kadang hujan terlalu banyak ya enggak jadi rahmat. Ya, jadi musibah. Menjadi musibah. Nah, kemudian ini di Muqaddimah Hadramiyah, bukan di Fiqh Manhaji. Imam Hadrami mengatakan disunnahkan untuk mandi hujan. Yo, kalau misalkan doa istisqa turun hujan, hujanan pertama itu disunahkan awak mandi joyit. Mandi hujan. Mandi hujan disunahkan. Tadi kan awak berdoa menunjukkan kefakiran awak. Yo, ketidakmampuan awak. Kini ketika hujan turun, apa yang awak tunjukkan? Kebahagiaan. Bagaimana cara menunjukkan kebahagiaan? Keluar. Alhamdulillah. Ya, mandi hujan. Ustaz damam ada. Ada orang tak hujan-hujan damam je ibu ya. Ya, ambo bian mandi hujan. Ya, anak ambo dulu waktu kecil tak boleh mandi hujan orang kayak. Tiba dia anak wak kini mandi hujan. Ya. Tak panik nyasah bajunya Ustaz. Aduh masih cuci nak salah.
Ya, zaman kini kan tidak payah. Zaman kini tidak payah. Tapi ya tuh disunahkan mandi hujan. Kalau dalam mukadimah hadramnya, hujan pertama yang turun di tahun tersebut disunahkan mandi hujan. Hujan pertama. Ya, salah satu tujuannya apa? Menunjukkan syukur, menunjukkan bahwasanya kita bahagia mendapatkan nikmat hujan tadi. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadis, kan jelas dalilnya. Ya, menunjukkan rasa bahagia ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat dalam hal ini apa? Nikmat dalam hal ini adalah hujan. Hujan. Kok kini kok alhamdulillah kan hujan 2 hari. Di Harau Pak itu ayat tajunnya ulah kari yang sebenarnya. Ambo hari Sabtu ya, Sabtu petang, Minggu petang tuh Sabtu pai ke Harau. Pai ke sarasah-sarasah nanalu di Harau. Nah, titik-titik saja iya. Ndak ada maili ya leh. Termasuk ayat PDAM di Harau. Ya ndak sestabil batang tabi di Harau. Taraso ya. Taraso memang efek ketika hujan tidak turun-turun. Ada air yang keluar dari tanah, tapi rahmat yang utama itu memang air nan turun dari langit. Air yang turun dari langit itu lebih kadang faidahnya. Nah, jadi itu ya. Ini siswa aku banyak ke yang dibahas wasilah C, ya wasilah C, kemudian keberkahan C. Nah, kemudian bagaimana dosa kita mempengaruhi alam. Bagaimana dosa itu mempengaruhi alam. Maka sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dosa awakku membuat keberkahan diangkat dari negeri awak. Banyak dosa awak gini. Dosa kita banyak sekarang. Nah, jangan sampai terangkat pula keberkahan dari negeri kita gara-gara dosa kita yang banyak. Maka kami pribadi menghimbau pada para jamaah, terutama untuk kami pribadi, ajak orang sebanyak-banyaknya untuk berbuat baik. Ajak orang sebanyak-banyaknya untuk berbuat baik, terutama keluarga kita. Kalau keluarga jangan diajak, dipaso keluarga untuk berbuat baik. Paso anak untuk ke masjid. Contoh, paksa anak untuk ke masjid. Paksa anak untuk solat. Biarlah anak terpaso solat, berarti nya terpaso masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita membahas tentang solat jenazah. Ya, Bu. Oh iya, catatan. Oh, nah, tidak memindahkan hujan. Ya Allah, angin tuh termasuk angin, termasuk patui, termasuk hujan labe. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, kalau diterjemahkan bisa jadi menggeser hujan tuh. Iya. Nah, kalau niat awak itu, ya enggak masalah ya. Nyoma deko Bapak Ibu ya, doa apapun yang kita baca, kita tidak memerintah Allah. Itu harus diyakini. Doa apapun yang kita baca, kita tidak sedang memerintah Allah. Kita kebetulan padi sedang kadang-kadang sedang berbuah, sampai hari lain bisa menyabi, turun hujan labe, baraswati. Rusuh. Kan ya, Pak? Berdoa kita kepada Allah, ya Allah jangan turun hujan sampai hari kuah, menjelang abu menyabi. Boleh enggak? Boleh ya. Ya. Nah, makanya tadi hujan itu tidak selamanya juga menjadi rahmat. Ya kan kalau hujan labe padi sedang bari itu Bu, ya hujan labe bah jadinya padi. Kan rabah padi itu. Ya. Nah, itu boleh kita berdoa menolak hujan. Kenapa? Karena saat itu hujan menjadi bala jadinya. Kita juga boleh sebaliknya minta diturunkan hujan. Tak diturunkan hujan. Kini koko musim tidak bisa takut-takut kini. Patang hujan labik-labik hampir setiap hari itu musim kemarau sebenarnya. Kini lebar hari tidak hujan-hujan enak. Padahal kini kok bulan ber. Harusnya kini kok musim apa? Ya, pinan tadi bulia Bu. Ya Allah, ambo kabar angke, tolong hujan-hujan bulia saja. Kiranya yo nak hujan hari. Hebat Ibu berarti itu. Ndak awak dia itu perlu. Ndak awak hebat no.
Sebab awak cuma berdoa. Yang mengatur hujan turun atau tidak siapa? Alah, keyakinan awak serupa itu saja. Wallahu taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.